Halo, namaku Ember. Ember plastik. Warna biruku sekarang pudar. Aku punya goresan di sisi kanan, dan dasar tubuhku mulai retak-retak halus. Tapi, aku tetap berdiri. Tetap menampung. Tetap setia. Kalian tahu, aku nggak bisa ngomong. Tapi aku memperhatikan. Dan dari pojok kamar mandi ini, aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Pagi-pagi, biasanya aku dibangunkan oleh langkah kaki si ibu rumah. Dengan rambut diikat cepat dan wajah belum sepenuhnya bangun, dia isi tubuhku dengan air panas. Sedikit demi sedikit, uap hangat memenuhi udara. Anaknya udah teriak dari dalam kamar. "Mah, airnya jangan panas ya." Biasanya aku tahu, ini waktunya aku kerja keras. Aku bantu si kecil mandi. Kadang dia main air, nyipratin aku kemana-mana. Kadang gayung jatuh ke perutku, bunyinya nyaring. Tapi aku nggak marah. Aku bahkan suka. Setelah itu, aku masih harus siaga. Kadang si ibu duduk di dingku. Aku ini cukup kuat loh. Kadang aku dipakai untuk rendam cucian. Oh, urusan cucian itu serius. Aku sering kena sabun, deterjen, bahkan kadang air cucian bekas rendaman kaus kaki sekolah. Bau? Jangan ditanya. Tapi aku paham. Tugasku bukan jadi benda mewah. Tugasku bantu hidup mereka jadi lebih bersih. Dulu, aku punya teman. Gayung hijau yang selalu bareng aku. Tapi sekarang dia udah pecah. Dibuang. Tanpa perpisahan. Sejak itu aku sadar, benda kayak kami nggak pernah tahu kapan terakhir dipakai. Hari ini kamu dipakai tiap jam, besok kamu ditaruh di gudang, dilupakan. Aku masih ingat hari hujan besar beberapa bulan lalu. Rumah ini kebanjiran sampai lutut. Air naik, dan aku hanyut sampai dapur. Aku kira aku bakal tenggelam atau pecah. Tapi, mereka cari aku. Bapaknya teriak, mana ember biru itu? Yang gede? Buat tampung air, cepetan. Hatiku meleleh. Ternyata aku masih dicari. Aku pernah juga dipakai buat bantu nenek. Waktu itu, nenek udah tua. Kakinya sulit digerakkan. Jadi aku dipakai buat tampung air kompres. Aku duduk tenang di sebelah ranjang, nemenin malam-malam sunyi. Sampai suatu malam, nenek nggak bangun lagi. Sejak itu, aku jarang dipakai malam hari. Tapi malam-malam tetap jadi momen paling sunyi bagiku. Aku diam di pojok. Sisa air di tubuhku dingin, nyaris beku. Kadang ada nyamuk berenang di dalamku. Kadang ada kecoa lewat bawah tubuhku. Jijik sih, tapi ya sudah. Tapi aneh ya. Meski aku diam, aku tahu semua cerita. Pernah aku dengar si ibu nangis waktu habis telepon. Suaminya katanya PHK. Aku tahu, karena air yang dituangkan ke tubuhku malam itu terasa berat. Tangannya gemetar. Aku hanya duduk menampung. Bukan hanya air, tapi emosi, kesedihan. Pernah juga anak kecil itu lempar mainan ke dalam tubuhku. Mainan dinosaurus katanya. Katanya, ini tempat mandinya T-Rex. Aku tertawa dalam hati. Kadang aku berpikir, aku ini tempat air, atau tempat semua hal aneh terjadi. Belum lagi waktu aku dipakai buat nyuci motor. Bapaknya kasar banget. Sabun motor dilempar, sikat digosok. Kadang aku keseret ke batu-batu kecil. Baret, tapi aku tetap diam. Karena aku tahu dia lagi stres. Mungkin butuh pelampiasan. Dan aku bersedia jadi korban. Lalu ada juga hari di mana aku nggak dipakai sama sekali. Seharian di pojok. Sampai debu tipis nempel di peganganku. Aku merasa dilupakan. Tapi pas malam, si kecil datang bawa aku ke halaman. Katanya, aku mau main pasir, mah. Pinjem ember ya. Dan lagi-lagi, aku berguna. Aku tahu waktuku nggak lama lagi. Aku sudah lelah. Tubuhku mulai berubah warna. Gagangku retak. Peganganku goyang. Tapi aku punya harapan. Kalaupun suatu hari nanti aku nggak dipakai lagi, jangan langsung dibuang. Mungkin aku bisa jadi pot bunga. Atau ember cadangan buat nyiram halaman. Aku nggak minta apa-apa. Cuma ingin tetap ada. Karena aku bukan sekadar ember. Aku saksi bisu rumah ini. Aku lihat pertumbuhan anak kecil dari bayi sampai bisa lari-lari. Aku dengar tangisan ibu, tawa bapak, suara cuci piring, air keran rusak, semua dari tempatku di sudut kamar mandi. Dan meski aku nggak bisa bicara, aku ingin kamu tahu, aku di sini. Selalu. Menampung, menyimpan, menyaksikan.
Aku Ember, dan ini kisah hidupku.